Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Bu Ratna ingin mereview materi kita, yaitu tentang dampak sosial informatika. Tentunya kalian sudah mendapatkan modul yang Ibu berikan. Itu rangkuman beberapa materi yang akan kita pelajari atau nanti kalian baca-baca kembali terkait hal-hal yang masuk pada ulangan atau penilaian tengah semester. Jadi, baiklah langsung saja. Nampaknya perkembangan teknologi pada sekarang ini sudah sangat cepat. Kalian sudah mampu menggunakan komputer, laptop, sudah memiliki gadget, handphone, kemudian tablet, iPad, jam digital, atau perangkat lain yang dapat dibilang sebagai perangkat elektronik atau alat teknologi. Nah, aplikasi atau implementasi dalam sehari-hari di Indonesia sudah banyak kita jumpai. Contoh pemanfaatan teknologi informasi antara lain ojek online, Gojek, Grab, Uber sebagai layanan ojek lokal. Fintech, GoPay, OVO, Dana, Genius, dan lain-lain. E-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, belanja.com, dan lain-lain. Travel, untuk pesan tiket, transportasi, ya. Kemudian ada Traveloka, tiket.com, kereta api ya, juga bisa kita pesan secara online. Kemudian pemanfaatan teknologi sebagai informasi yang dulunya tidak resmi, sekarang jadi resmi ya. WhatsApp, Telegram, email, ya. Jadi dipergunakan dan dimanfaatkan untuk berkolaborasi di dunia internet, bertukar informasi, dan juga saling berkomunikasi dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik untuk belajar, untuk menghubungkan organisasi, dan lain-lain. Kemudian ada media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan layanan yang dulu kita tidak tahu dan sekarang sudah merambah di kehidupan kita, di mana teknologi informasi menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Kemudian ada data ya, pengguna internet pada tahun 2018 hasil surveinya 171,17 juta jiwa pengguna internet. Jadi 64,8% dari jumlah penduduk. Wow, luar biasa ya. Bagaimana dengan Singapura yang hanya penduduknya lebih dari 5 juta ya? Tentunya Indonesia pencapaian penggunaan internetnya banyak. Atau bisa dibilang trending ya. Trending. Terus trending. Kemudian tentunya sekarang akan sangat berkembang lagi ya di tahun 2022 ini. Nah, akan tetapi bagaimana? Semakin manusia dibuat nyaman, semakin tinggi tingkat keamanannya. Kita mengupayakan agar data kita aman. Contoh, di sebelah kanan ya, ini Bu Ratna sampaikan informasi lewat aplikasi Kudo Mahasiswa Jebol atau Bobol Bank BUMN RP 16 miliar. Nah, ini jadi mahasiswa jangan kayak gini ya. Ketika kamu bisa
IT, bisa programmer. Nah, ini luar biasa ya. Pintar tapi dalam hal yang negatif. Oke, hati-hati kalian ketika kalian membuka sebuah lembaga dan kita pastikan tingkat keamanannya harus aman. Nah, 500 million Starwood gas record stolen in massive data breach. 500 juta Starwood, ya. Gas record stolen in massive data breach. Jadi ada data yang bisa diakses, ya. Data dari 500 juta akun di Starwood. Ini pemilik hotel-hotel terkenal ya. Hotel Marriott, Hotel Ritz-Carlton. Ini luar biasa, data mereka ternyata tidak aman. Dan itu baru ketahuan bertahun-tahun lamanya. Data mereka bisa dilacak ternyata. Waduh. Kemudian ada 1,5 million effect by hack targeting Singapore's health data. Jadi ada 1,5 juta data menjadi target hacker dalam bidang ini tidak dijelaskan ya. Jadi 1,5 miliar atau maksudnya bukan miliar, 1,5 juta data tidak aman menjadi target hacker, target perusakan data. Datanya tidak sehat. Bagaimana? Baik itu data asuransi, data kalian menggunakan pelayanan umum, layanan publik, baik itu market, Shopee, bukan Shopee, maksudnya semacam Shopee yang ada di Singapura, dan juga data layanan pembelian tiket dan lain sebagainya itu tercatat 1,5 juta tidak aman menjadi target hacker. Wow. Nah, ini ada WannaCry ransomware. Ini pada 2017 ada situs-situs data-data browsing milik negara itu terkena WannaCry ransomware. Ini artinya virus yang terorganisir. Ketika terkena WannaCry ransomware, data dienkripsi, dimatikan, tidak berfungsi, muncul seperti ini. Ketika data kalian dapat berfungsi dan dapat sehat lagi gitu ya, kalian harus bayar. Wow, jahat sekali ya. WannaCry ransomware, dia mampu menembus keamanan data suatu browser, suatu server data terpusat sebuah lembaga, di-crack, dikunci, datanya dihilangkan. Datanya ada, bisa dibuka. Maksudnya data di komputernya ada, tapi tidak bisa dibuka. Dia hilang datanya. Nah, gimana bisa seperti itu ya? Nah, ya. Tapi bisa dibuka dengan cara harus bayar dulu antivirusnya. Wow. Kemudian ada DDoS attack. Jadi ada server-server ini keamanan datanya dirusak oleh hacker, bukan hanya dari pusatnya saja,
dari tiap server ini, ya, jaringan lokalnya itu bisa dihack oleh pengguna atau pengguna yang dalam hal negatif, dia dengan tujuan mengambil data, keamanannya diganggu, datanya dihack, dihapus. Nah, ini ya luar biasa. Kemudian kenapa sih banyak masalah keamanan? Nah, ini karena meningkatnya aplikasi bisnis di internet. Dulu internet hanya sebagai tempat pertukaran informasi antar kampus, antar contohnya di Amerika ya, antar lembaga, misalnya di dalam tubuh aplikasi di sebuah negara, misalnya keamanan untuk menghandle keamanan, kita kan butuh pertukaran informasi dari dalam kota, luar kota. Nah, itu menggunakan internet agar lebih akurat datanya dan juga komunikasinya bisa cepat. Nah, dulu hanya untuk keamanan dan juga untuk kampus. Ternyata begitu lihat ada nominal ekonominya, dijejalkan ke seluruh jiwa atau seluruh orang di dunia. Dan sehingga dulunya tidak boleh berjualan, sekarang bisa berjualan di internet dengan bebasnya. Nah, semakin banyaknya pengguna internet, semakin banyak pula orang yang memiliki niat-niat yang tidak baik, niat-niat negatif. Nah, untuk itu banyak sekarang program-program atau pendidikan yang mengarahkan siswanya agar bisa memiliki sumber daya manusia dalam hal IT tadi yang handal. Akan tetapi permasalahannya, perkembangan zaman itu luar biasa. Ketika orang sudah bisa program A, begitu dia lulus kuliah, beda lagi sudah programnya. Ya. Jadi berpengaruh terhadap sumber daya manusia. Jadi bagi anak-anak yang mempunyai kelebihan waktu, contohnya ada anak SMA yang bisa menghack sebuah situs pemerintahan. Karena apa? Mereka nggak punya kerjaan. Mereka iseng-iseng dan akhirnya punya waktu luang banyak. Dia bobol situs yang menurut dia nggak aman nih. Dicoba lah, dites dan bisa. Untuk itu perlu pengarahan sumber daya. Banyak ya sekarang kuliah-kuliah, bahkan SMK ya. SMK sudah ada sekolah menengah kejuruan, multimedia, programming, dan lain sebagainya, menjamur penjurusan untuk informatika. Nah, ini transisi dari single vendor ke multi vendor. Banyaknya jenis perangkat dari berbagai vendor yang harus dipelajari. Contoh, router, Cisco, Juniper, Mikrotik. Nah, ini nama-nama merek untuk apa? Untuk router ya. Kita hanya belajar Cisco. Ternyata yang kita butuhkan untuk di perusahaan, oh saya maunya Juniper, Mikrotik, sebenarnya semua sama. Yang biasa andalan kita selama ini adalah IBM ya. Terus server, ada Windows Server, berbagai variasi Linux, Cisco Unix, XD, BSD, Sun Solaris, XHP, Ausna. Ini vendor ya, semuanya sama, kapasitasnya pun sama. Ada apalagi sekarang ya kapasitasnya udah tera ya, kapasitas yang harus dipenuhi, bukan
bukan ratusan megabyte lagi ya, udah kapasitasnya tera. Yang dibutuhkan orang yang menguasai semua program sangat sulit. Nah, ini lebih ke arah profesional di bidang IT. Kemudian, pemakai makin melek teknologi dan kemudahan mendapat software. Jangan salah, software di luaran juga ada software untuk attack. Ya, untuk attack, untuk merusak. Software untuk merusak itu udah dijual. Sengaja dipelajari oleh mereka yang biasa. Jadi ada perkumpulan dunia itu. Ya, jadi inilah teknologi. Kenapa kita harus belajar keamanan? Ternyata untuk tahu bahwa di luar sana ada yang mempelajari tadi attack untuk merusak. Karena apa? Karena nilai ekonominya. Orang yang cepat instan ingin jual aplikasi virusnya ya. Nah, jadi nanti kalau suatu saat kalian sudah jago teknologi, jadi siswa atau mahasiswa jangan kayak gitu ya. Kemudian, nah ini dia kesulitan penegakan hukum. Jadi bertahun-tahun lamanya mungkin bisa dilacak, tapi untuk bisa di awal itu susah dideteksi. Ya harus benar-benar kan bermain dengan orang IT, programmer ya. Cyber law masih tertinggal, tingkat awareness masih belum memadai, kemampuan teknis masih belum optimal. Ya, perubahan teknologi yang terlalu cepat. Penegakan hukum mau ditegakkan, tapi ternyata ditutup penegaknya. Jadi masih untuk SDM tadi. Belum lama juga pernah ada seorang anak kemudian meningkatnya kompleksitas sistem teknik dan bisnis. Ketika program menjadi semakin besar, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, tentu ini menjadi masalah kembali. Tingkat keamanan tadi yang Bu Ratna sampaikan ya. Keamanan pun harus benar-benar diperhatikan, dijaga, karena pola bisnis atau pola tadi yang Bu Ratna sampaikan, maksudnya pola atau konsepnya berubah-ubah setiap tahun. Ya, tadi karena orang semakin ingin terdepan dalam hal pemasaran, baik itu teknologi dan penciptaan aplikasi-aplikasinya. Kemudian, mungkinkah keamanan vs kenyamanan? Biasanya semakin aman, semakin tidak nyaman. Ketika kalian masuk rumah, tidak mungkin kalian langsung kunci. Perlu kunci pagar, kunci tirai besinya ya, terus juga kunci pintu. Sekarang kunci pintu aja belum tentu aman, harus membutuhkan pagar dulu. Jadi mau masuk rumah kita buka pagar, kunci pintu, belum lagi masuk ruangan, lagi kita buka kuncinya lagi. Begitupun keamanan atau security di sebuah server atau data kita. Jadi keamanan vs kenyamanan merupakan hal yang saling keterkaitan. Jadi untuk nyaman ya harus aman. Apalagi kita menciptakan sebuah aplikasi. Gimana aplikasi ini tidak terserang virus? Nah, harus dipikirkan aman-amannya. Kita kasih security bukan hanya di pintu, di pagar, kita tambah lagi pagar lagi.
Ketika sebuah program ada yang dengan bahasa yang singkat, dengan bahasa yang panjang, tentu kita akan memilih yang mudah aja. Tapi aman tidak? Itu tadi, kita buat pemrograman itu lebih panjang bahasanya. Nah, itu lebih ke arah profesional. Baiklah, itu sedikitnya gambaran tentang keamanan, security dalam sebuah perangkat dan perlu diperhatikan. Baik itu penggunaan gadgetnya, kita harus lebih bijak, harus merasa bahwa kita selalu diawasi. Ya, ketika kita mulai apa ya terserah, suka-suka saya ya, jadinya ya selalu ingin mencoba dan akhirnya ikut-ikutan yang negatif. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian pengertian dampak sosial informatika ini sudah Ibu jelaskan, yaitu pengaruh hubungan sosial masyarakat terhadap penggunaan teknologi yang semakin canggih saat ini secara menyeluruh. Untuk terciptanya hubungan sosial masyarakat yang positif dibutuhkan penerapan norma umum yang berlaku di masyarakat. Norma umum yaitu aturan yang berlaku secara umum dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku dalam pergaulan. Kemudian, norma umum menurut Sonny Carroll itu ada 3, sopan santun, hukum, moral. Nah, inilah beruntungnya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki norma umum yang diterapkan di dalam masyarakat bahwa untuk menghargai satu sama lain harus membutuhkan etika, attitude. Ketika etika kita bagus, sopan santun, hukum dan moralnya bagus, tentu juga harus memiliki attitude. Ya. Attitude itu apa? Kalau memang kita bagus dalam masyarakat, sosialisasi, attitude itu yang nampak, yang terlihat dari diri kita dan orang lain yang nilai. Attitude si A bagus. Kalau si B misalnya secara kesopanan, sosialisasi bagus, ternyata attitude-nya kurang. Kenapa kurang? Misalnya dalam bersosial dengan teman-temannya, dia mau vulgar dalam bahasa sopan, santun, senyum, ramah, tapi dia kata-katanya misalnya mohon maaf ya kalau sekarang itu ketawanya terlalu berlebihan, seperti apa ya, seperti ingin bebas lepas gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu ya. Nah, itu salah satu. Kemudian dia sopan, ramah, tapi kok bajunya bau ya. Enggak ya, sekarang sudah pada wangi ya. Ini contoh aja. Contoh demikian. Jadi di sosial masyarakat juga attitude kita pun harus diperhatikan. Selanjutnya, dampak positif sosial informatika. Kemajuan teknologi komunikasi cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini dibaca kembali. Dampak positifnya banyak sekali, ya. Nah, kemudian ini dampak negatif, dibaca kembali, dipahami. Ibu Ratna tidak menjelaskan secara satu persatu karena tentu akan membutuhkan waktu. Pada kesempatan kali ini, Bu Ratna hanya sedikit membuka informasi dan cakrawala kalian terkait pentingnya keamanan dalam sebuah media sosial info. Nah, jangan lupa materi ini pun Bu Ratna ambil dari kurikulum. Kemudian Bu Ratna juga mendengarkan ahlinya. Bu Ratna ambil di Wikipedia, ya. Jadi ini simpel sekali. 100% keluar dari sini ya. Selanjutnya ini tentang computational. Karena kita baru 2 kali pertemuan di computational thinking, Bu Ratna
memberikan informasinya tidak banyak, sedikit ke teori saja. Jadi intinya bahwa dengan belajar informatika ini kalian dapat berpikir untuk lebih kritis, berpikir untuk lebih inovatif dan kreatif. Bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan? Ya, permasalahan ini dalam hidup kita sehari-hari saja. Contohnya, ketika kamu mengerjakan yang paling simpel, kalian ingin bagaimana kalian ini bisa membuat sebuah robot yang bisa berjalan. Baterai biasa, dinamo biasa, bisa jalan. Nah, terus gimana caranya robot ini bisa mundur? Nah, aktif lagi. Ternyata bisa maju mundur susah, membutuhkan chip. Kalian buat chip dan Arduino sederhana ya. Ketika dia bisa maju, bisa hanya menggunakan baterai. Tapi ketika untuk mundur, membutuhkan chip. Atau papan sensor. Nah, ini harus diatur sensornya. Ini itu contoh membuat sebuah produk. Produknya ini ingin kita ciptakan seperti apa? Nah, itu disebut cara berpikir. Ya, cara berpikir, cara kritis, kreatif, dan inovatif. Contohnya membuat video lagi. Kalian membuat video, sudah punya konsepnya nih. Dari Bu Ratna nih kayak gini gitu ya. Kamu mau buat semua itu mengalir apa adanya, tanpa halus, secara halus apa adanya, tanpa ada ini pembukaan, ini isi, ini penutup. Padanya gitu, misalkan contohnya, teman-teman gini-gini, kalian jelaskan ini loh ruangannya. Kemudian guru di sini baik-baik dan ramah-ramah. Nah, kemudian ini mengalur apa adanya seperti kalian menyampaikan informasi yang bicara seperti apa adanya kalian biasa ya, gitu ya. Tidak harus yang kaku. Nah, ini di sini penilaian. Oh, berarti si siswa ini mampu membuat sebuah video yang real, yang tidak kaku, meskipun dia punya konsepnya gitu ya. Nah, jadi applause buat kalian yang luar biasa. Mungkin untuk computational thinking cukup dibaca dan dipahami apakah itu tahapannya, terus decomposition apa, terus ada pattern apa. Bu Ratna tidak jelaskan karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi cukup kalian baca, dipahami decomposition apa, pattern recognition apa, ya. Kemudian, nah ini kalau kalian ada baca decomposition, kita menemukan masalah terjadi menyelesaikan satu persatu. Ketika kalian melihat tumpukan pakaian, waduh, yang harus digosok nih, bingung kan? Nah, kita pilih, ini punya ayah, ini punya ibu. Jadi dikelompokkan menjadi bagian kecil, ini punya adik, ini punya kakak. Dikelompokkan dulu. Kelihatannya kan lebih sedikit, oh punya ayah segini, punya ibu segini. Nah, kemudian baru kita gosok atau kita lipat terlebih dahulu sebelum digosok. Nah, itu merupakan cara berpikir penyelesaian masalah secara sederhana. Kemudian pattern recognition. Nah, ini membantu menyelesaikan masalah, mencari pola persamaan tertentu dalam sebuah masalah. Nah, ini masuk ke dalam ketika ada sebuah soal A, B, C, D. Nah, ditemukan sebuah luas daerah atau perkebunan, luasnya sekitar 160 meter kuadrat. Contoh.
Kemudian panjangnya ini kalau tidak salah nih 10 meter. Ini berapa nih lebarnya ya? Ini membutuhkan pola, rumus, penyelesaian. Harus bagaimana pola? Sedikit terkait dengan pola. Selanjutnya ada abstraction atau abstraksi. Beberapa hal dilakukan pada tahap abstraksi yang terakhir melihat permasalahan, melakukan generalisasi, dan melakukan identifikasi informasi. Dengan cara ini kita dapat melihat informasi penting dan mengabaikan informasi yang kurang relevan. Ketika kita mengumpulkan suatu data, informasi, dibutuhkan adalah seorang siswa yang mampu menguasai Microsoft Office, mampu menguasai desain. Nah, untuk menjadi ketua OSIS misalkan. Jadi dia untuk bisa membuat proposal dan sebagainya, dia harus bisa Office, dan juga bisa membuat flyer atau brosur, dia harus bisa desain. Dikumpulkan datanya, yang muncul yang penting nih data-datanya nih si ABCD, yang lain mah nggak bisa, cuma Office aja. Ini ada bisa desain tapi nggak bisa Office. Nah ini gugur. Jadi yang masuk contohnya ABC. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Abstraksi, kemudian algoritma. Nah, ini adalah tahapan saat kita mengembangkan sistem. Membuat daftar petunjuk, langkah-langkah pemecahan masalah secara efektif dan efisien. Jadi di dalam bagian otak kita tersusun CT, computational thinking, berpikir secara komputer. Di bagian otak ini disebut decomposition, abstraksi. Ini pattern recognition, ini algoritma. Algoritma ini ada urutannya, ada langkah-langkahnya. Ya, ingat tadi apa? Abstraksi adalah memilih yang penting dulu, abaikan yang tidak penting. Kemudian decomposition, dia pengenalan apa tadi lupa. Ya, membuat struktur yang lebih kecil-kecil terlebih dahulu. Ya, terus pattern recognition, dia pengenalan pola. Semoga semakin memahami untuk informatika kali ini. Ternyata ada manfaatnya untuk berpikir CT ya. Nah, ini membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. Mungkin modul kali nanti ada yang lompat ya. Itu ketekan enter sepertinya. Oke, melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur, membantu seseorang dalam merumuskan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diatur. Yang keempat, membantu dalam melakukan identifikasi, analisa, serta implementasi solusi dengan berbagai cara dan sumber daya secara efisien dan efektif. Nah, ini contoh soalnya dapat kalian pelajari. Ya, ini seperti bermain dadu. Bagaimana caranya? Kalian dipahami kembali materinya. Mungkin cukup sekian dari Bu Ratna. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tapi Ibu yakin sih sudah sedikit membuka cakrawala tentang dampak sosial informasi. Dan ini penting untuk Ibu sampaikan karena sebelumnya belum tercover ya, karena Ibu cover di sebuah video. Kita lanjutkan pada segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.